Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Sudah lama sekali gue nggak bikin konten ya, sudah hampir seminggu. Bukan tanpa alasan, karena memang menurut gue di saat-saat ini tidak ada sesuatu yang menarik di sepak bola sepanjang seminggu terakhir ya, dimana transfer juga masih banyak yang menggantung. Kemudian hasil dari klub World Cup juga gue tidak terlalu ngikutin ya, karena memang tidak menarik menurut gue, karena ini bisa dibilang pre-season lah, pertandingan atau turnamen pre-season, meskipun ada gengsinya tersendiri. Tapi karena sudah banyak, jadi mari kita rangkum saja ya apa yang terjadi selama mungkin beberapa hari ke belakang aja kali ya, supaya nggak terlalu jauh. Oke? Jadi dari hasil klub World Cup yang dilaksanakan di Amerika, di mana klub World Cup sudah akan memasuki fase 8 besar, tidak terasa ya. Setelah kemarin sudah melewati fase grup dan sekarang sudah melewati 8 besar. Oke, langsung saja. Di 16 besar kemarin ada derby Brazil antara dua tim besar Brazil saat ini, yaitu Palmeiras dan Botafogo, yang akhirnya dimenangkan oleh Palmeiras ya, lewat pertandingan sengit yang gue cuma nonton di highlightnya doang ya. Hasil ini membawa Palmeiras lolos ke 8 besar dan akan menantang Chelsea yang juga menang atas Benfica ya dengan skor telak ya, 4-1. Dan Chelsea melawan Palmeiras ini bisa gue bilang adalah pertandingan ulangan dari final klub World Cup sebelumnya, di mana Chelsea dan Palmeiras ini pernah ketemu di final klub World Cup sebelumnya ya, dan ini akan menjadi pertandingan ulangan untuk keduanya. Jadi kita lihat kemarin Chelsea yang menang, nah sekarang apakah Palmeiras bisa membalaskan dendam ya kepada Chelsea. Oke, Chelsea mengalahkan Benfica 4-1. Kemudian ada hasil kejutan di mana Fluminense, klubnya Thiago Silva dan Marcelo beliau udah pensiun ya, berhasil mengalahkan runner up UCL Inter Milan dengan skor 0-2. Hasil ini membawa Inter tersingkir dari persaingan ya, dan Fluminense lolos, dan ini membuat Fluminense menemani Palmeiras ya, menjadi dua tim Brazil yang berhasil lolos ke ajang ini. Dan Fluminense akan berhadapan dengan Al Hilal yang juga berhasil mengalahkan tim besar Eropa lainnya, yaitu Manchester City lewat pertandingan sengit ya, dan skor 4-3. Nah, gue nggak nonton fullnya, tapi gue nonton highlightnya, di mana sebenarnya City sempat mengambil tempo permainan, Bernardo Silva sempat mencetak gol, namun perlahan-lahan Al Hilal itu mungkin karena banyak pemain Eropa di sana ya, jadi memang secara kematangan ketika Al Hilal berhasil mengambil kontrol permainan, maka sulit gitu Manchester City untuk mengembangkan permainan. Terlebih lagi Tijani Reinders yang biasanya bagus solid ya, Tijani tidak kelihatan di pertandingan ini, benar-benar nggak kelihatan gitu ya. Dan akhirnya Al Hilal berhasil menang dengan skor 4-3 atas Manchester City dan menendang Manchester City keluar dari ajang ini. Dan Al Hilal akan bertemu Fluminense, dimana ini dua tim kejutannya, berarti salah satu tim kejutan akan lolos ke semifinal ya, antara Fluminense dan Al Hilal ya. Gue harapkan Al Hilal sih, supaya Asia bisa terus berjaya gitu ya, Asia bisa terus berjaya di ajang ini. Oke, sementara di hasil pertandingan lain ya, Inter Miami tidak bisa berbuat apa-apa ketika menghadapi juara UCL PSG ya. Ini adalah klub, bisa gue bilang klub aki-aki ya, Inter Miami. Messi, Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets nggak bisa ngapa-ngapain. Kelihatan memang mereka sudah sangat habis ya. Suarez sudah kehilangan kecepatannya. Messi kita lihat cuma jalan kaki lawan PSG. Nyaris cuma jalan kaki, benar-benar cuma jalan kaki. Jordi Alba juga selalu kalah timing gitu ya. Memang mereka sudah habis semuanya dan tidak bisa berbuat apa-apa. PSG sangat dominan di 90 menit menghadapi Inter Miami, sangat dominan, dan ini menunjukkan bahwa memang kelas PSG sudah ada di level yang berbeda ya. Mereka tidak bisa gue bilang bukan kejutan kalau PSG memang juara UCL musim ini, karena mereka begitu sangat matang. Oke, kemudian Bayern Munchen juga lolos dengan cukup mudah ya. Bayern Munchen lolos cukup mudah, dan masih ada 2 slot tersisa, di mana
Borussia Dortmund ya. Borussia Dortmund akan menghadapi Monterrey, klubnya Sergio Ramos. Dan big match akan terjadi di mana Real Madrid akan menghadapi Juventus, di mana Kylian Mbappe yang tidak bermain sekalipun di ajang ini, belum bermain sekalipun, akhirnya sudah dinyatakan fit dan akan bermain menghadapi Juventus. Jadi kita lihat ya, apakah Mbappe bisa memberikan impact yang maksimal dan membawa Real Madrid ke fase selanjutnya. Karena kalau kita lihat di ajang-ajang seperti ini, Real Madrid itu biasanya sering panas di knockout stage. Ini kan sudah fase knockout nih, biasanya Real Madrid akan mulai panas nih. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi di klub World Cup nanti ya. Kalau bicara juara ya jelas gue menjagokan PSG ya, sangat jelas lah, karena PSG juga ya mungkin sempat kepleset sedikit kemarin di fase grup, tapi perlahan mereka kembali menunjukkan kualitasnya ya. Kemudian dari transfer pemain dirangkum saja, Ronaldo sudah sepakat untuk memperpanjang masa baktinya 2 tahun lagi dengan Al Nassr dengan gaji 170 juta kalau nggak salah ya, berarti turun 30 juta. 170 juta per tahun. Kemudian tapi dengan banyak benefit lainnya ya, kayak saham dari mereka, dia dapat saham dari Al Nassr, kemudian sponsorship dan sebagainya. Jadi tidak hanya 170 juta aja yang diterima oleh Ronaldo, sama kayak Messi di klubnya sekarang Inter Miami, di mana dia tidak hanya menerima gaji saja, tapi dapat sponsorship, dapat juga endorsement, dapat juga saham dari Inter Miami. Jadi memang ini udah sangat good deal lah untuk kedua pemain GOAT ini gitu ya. Tinggal nikmatin duit aja lah bisa dibilang gitu ya. Oke, kemudian John Duran akan pindah dari Al Nassr ke Fenerbahce, di mana John Duran dipinjamkan ke Fenerbahce katanya selama semusim, tapi kita nggak tahu ya, karena John Duran ini kan pemainnya masih sangat muda ya, dan memang agak sayang sih kalau dia langsung terlempar ke Arab, dan kelihatan memang John Duran pun tidak terlalu nyaman di Arab gitu ya, sehingga dia memilih untuk kembali ke Eropa untuk menemukan lagi kualitasnya. Karena memang di Al Nassr, gue fair-fairan aja, John Duran tidak terlalu kelihatan di Al Nassr, tidak terlalu kelihatan gitu ya. Meskipun dia mencetak beberapa gol, tetapi untuk level John Duran ini masih belum cukup lah untuk gua. Sayang gitu ya. Karena di Aston Villa dulu pun dia perform ya. Jadi kalau di Al Nassr dia kurang perform sih, cukup disayangkan untuk karirnya dia ya. Gitu. Kemudian Chelsea berhasil mendapatkan striker baru setelah Nkunku kabarnya akan pindah. Chelsea berhasil mendapatkan João Pedro dari Brighton. Dan menurut gue ini lumayan good deal ya untuk Chelsea, karena João Pedro sudah sangat pengalaman di Liga Inggris. Secara kualitas juga dia bagus. Hanya saja, apakah João Pedro akan cocok dengan pelatih Chelsea sekarang? We'll see ya, kita tidak tahu gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari rangkuman seluruh pergerakan sepak bola yang ada di dunia sekarang. Memang belum ada yang menarik, jujur aja sampai sekarang pun belum ada yang menarik. Belum ada saga transfer lagi setelah Florian Wirtz. Kemudian tidak ada lagi pergerakan masif. MU pun dengan Mbeumo masih tarik ulur gitu ya. Jadi belum ada yang menarik lagi. Kemudian Gyökeres pun masih tarik ulur gitu ya dengan semua tim. Jadi semuanya itu masih dalam tahap negosiasi. Kayaknya pergerakan ini akan mulai masif. Pergerakan transfer akan mulai masif setelah klub World Cup selesai. Jadi kita tunggu aja nanti ya setelah klub World Cup selesai. Oke? Itu aja. Bye.